Beratkah salib Anda? Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mari kita lompat pasal 10 ayat yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saya ingin berbicara tentang satu tema yang mungkin jarang kita bahas, yaitu tentang salib orang percaya. Jelas Tuhan Yesus berkata bahkan sampai 2 kali di dalam Injil Matius dan juga di Injil-Injil yang lain. Tuhan Yesus dengan jelas berkata bahwa ada salib yang harus dipikul oleh setiap orang percaya. Jadi ini adalah sebenarnya satu persyaratan mutlak. Ini bukan opsional, bukan pilihan. Tuhan Yesus sangat jelas berkata, gamblang dia berkata, kalau seseorang ingin menjadi muridku, ingin mengikut aku, maka dia harus memikul salibnya. Tidak ada pilihan. Kalau kita menolak, maka kita tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengikut Kristus. Dan Yesus jelas ngomong, dia tidak tedeng aling-aling, gamblang sekali. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya lalu mengikut aku. Baru layak menjadi muridku. Kita bersyukur karena yang harus kita pikul ini bukan salibnya Tuhan Yesus. Kalau salibnya Tuhan Yesus kita nggak mampu. Juga bukan salibnya orang lain. Tetapi salibnya sendiri. Salib kita sendiri. Itu jelas sekali. Saya coba membandingkan dengan terjemahan asli. Ada kata sendiri di situ memang. Jadi artinya apa saudara-saudara? Artinya bahwa tiap-tiap orang percaya itu punya salib sendiri-sendiri. Ini kesimpulannya. Saudara punya salib sendiri, saya punya salib sendiri, dia punya salib sendiri, suami kita punya salib sendiri, istri kita punya salib sendiri, anak-anak kita juga punya salib sendiri. Jadi kita tidak perlu terlalu pusing dengan orang lain. Tidak perlu terlalu ngurus. Petrus pernah terlalu ngurusi bukan? Tuhan bagaimana kalau dia? Tuhan Yesus kata, masalah dia itu urusanku. Kamu ikutlah aku. Karena kita punya salib masing-masing yang harus kita pikul. Dan tidak sama. Setiap orang salibnya tidak sama. Kita mau melihat salib kita sendiri. Mungkin saudara tidak sadar bahwa saudara mungkin sedang memikul salib. Tapi firman Tuhan jelas berkata, ada salib. Nah mungkin saudara juga merasa, kenapa kok salibku terlalu berat? Nah saudara-saudara, sebelum kita beranjak lebih jauh, saya ingin memberikan pengertian tentang salib. Karena mungkin banyak orang salah mengerti, salib itu memang identik dengan penderitaan, dengan aniaya, dengan sengsara. Tapi perhatikan, tidak setiap penderitaan itu adalah salib. Tidak bisa dibalik. Salib itu memang bicara tentang penderitaan. Tapi tidak setiap penderitaan yang kita alami itu berarti salib. Itu firman jelas berkata. Nah, sebab itu kita mau mengerti apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Waktu dia berkata kita harus memikul salib kita sendiri. Nah untuk mengerti ini kita tetap akan kembali kepada firman. Dan kita tetap akan mengacu kepada Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus itu memikul salib. Dan itu juga yang akan kita pikul. Walaupun mungkin dalam skop yang jauh lebih kecil. Ada 3 pengertian tentang salib. Yang pertama, mari kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 3 dan ayat yang keempat. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa
supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yang pertama, salib itu berbicara tentang perjuangan melawan dosa. Itu bisa kita simpulkan dari dua ayat ini. Jadi ayat ini pertama-tama bicara tentang bagaimana Yesus dia tekun. Waktu di dunia dia mendapat banyak serangan dari orang-orang yang berdosa, termasuk juga dari iblis, supaya Tuhan Yesus jatuh di dalam dosa. Dan dia banyak sekali mengalami tantangan, serangan, dipakai kata menanggung bantahan. Dalam bahasa Inggris dipakai kata opposition, oposisi. Banyak oposisi, berusaha menjatuhkan Tuhan Yesus, berusaha menghancurkan pelayanannya. Berusaha untuk menggagalkan Tuhan Yesus. Inilah perjuangan Tuhan Yesus. Tapi dikatakan apa? Dia dengan tekun. Bahkan tekunnya Tuhan Yesus itu sampai mencucurkan darah. Bahkan sampai mati. Tapi kalau kita masih jauh lebih ringan. Makanya dikatakan di dalam ayat 4, kamu masih belum sampai taraf itu. Masih belum sampai kepada taraf mencucurkan darah. Kalau dibanding dengan Tuhan Yesus kita masih jauh. Tapi kita juga alami perjuangan melawan dosa ini. Apakah dari iblis atau dari orang-orang yang dipakai iblis berusaha menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan pelayanan kita, menghancurkan pengiringan kita. Ini perjuangan melawan dosa. Ini salib. Jadi saudara kalau menghadapi gini saudara tidak usah kaget. Ini memang salah satu bagian yang harus kita pikul. Ada seorang nabi dalam Alkitab, dia mendapat tugas yang berat karena dia harus menginjil kepada orang-orang yang keras hati, yang tidak mau mendengar Injil, bahkan yang mau menghancurkan kehidupannya. Itulah namanya Nabi Yeremia. Dan satu kali dia berkata kepada Tuhan, Tuhan aku gak kuat sudah Tuhan. Tapi apa jawaban Tuhan? Coba kita baca di dalam Yeremia 12 ayat yang kelima. Perikop ini berjudul Keluhan Yeremia dan Jawab Allah. Ini jawaban Allah kepada Yeremia. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa aman, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Jadi sudah perhatikan jawaban Tuhan ini, dia tidak memanjakan Yeremia. Yeremia sudah mulai lemah dan dia mulai sedikit sayang diri. Orang-orang sudah gak dengar aku. Ya, dia mulai mengeluh kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu kapan harus begitu, kapan juga harus menantang. Di sini Tuhan tidak, oh Yeremia anakku sayang, tidak. Dia ngomong sama Yeremia bagaimana? Gini aja kamu gak kuat, gimana nanti kamu ngelawan musuh? Kira-kira gitu sudah. Kalau begini aja kamu udah kalah, bagaimana nanti kalau ngelawan musuh yang lebih berat? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita mau bangkit, haleluya. Perjuangan kita memang tidak mudah, tapi kita harus ingat bahwa kita tidak sendirian. Tuhan beserta dengan kita, Roh Allah menyertai kita. Ada kekuatan di dalam kita. Sebab itu maju terus. Saudara kalau memikul salib yang semacam ini tidak ada cara lain kecuali saudara maju dan maju. Dan saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita semua. Yang kedua, apa pengertian salib? Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, sudah saya perhatikan arti salib yang kedua, yaitu menderita karena kehendak Allah. Jelas ini. Kalau kamu harus menderita karena itu kehendak Allah, atau dalam terjemahan lain dikatakan penderitaan yang tidak seharusnya kamu tanggung. Bukan karena dosa. Makanya tadi saya katakan
Salib kadang-kadang orang habis bersalah, dia mendapatkan sesuatu karena salahnya sendiri, lalu dia ngomong, ya ini salib yang harus saya tanggung. Itu keliru, saudara. Kalau karena salah dosa, kita mengalami sesuatu, itu bukan salib. Yang namanya salib itu ya ini. Bukan karena salah dosa, penderitaan yang tidak seharusnya kamu tanggung, tapi itu kehendak Allah. Maka dikatakan apa itu adalah kasih karunia. Kembali kepada Yesus dikatakan. Yesus juga demikian. Dia menderita sesuatu yang bukan karena perbuatannya, tetapi karena perbuatan umat manusia. Dan dia sadar. Makanya kita harus tahu, kita harus sadar, kita harus mengerti. Kalau kita mengerti, kita sadar, kita tahu, maka kita harus bersyukur. Itu karena kasih karunia Allah dikatakan. Sebab itu adalah kasih karunia. Dan itulah sebabnya kamu dipanggil. Jadi itu sebenarnya inti dari panggilan kita. Dalam ayat lain juga dikatakan, kamu juga dipanggil untuk ikut menderita bersama Kristus. Jadi mungkin ada di antara kita, saudara tahu kehendak Allah, saudara alami penderitaan. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan ada pada saudara. Dan saudara akan menerima kasih karunia yang khusus. Kalau saudara alami ini, saudara sedang memikul salib ini, ketahuilah bahwa kasih karunia Allah akan menopang saudara, akan menguatkan saudara. Akan membuat saudara teguh dan tidak goyah di dalam Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus belajar untuk peka. Mari tingkatkan kepekaan rohani saudara. Sensitivitas rohani itu harus terus meningkat. Yang ketiga, apa arti salib yang ketiga? 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Perikop ini berjudul menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jelas. Jadi yang ketiga ini apa? Salib ini adalah menderita karena nama Yesus. Kalau tadi kita bicara intern, sekarang kita keluar, saudara. Artinya apa? Kebanyakan yang nomor 3 ini karena lingkungan yang tidak menerima nama Yesus. Dan saya tahu ada di antara saudara yang alami ini. Tekanan dari lingkungan, dari keluarga terutama. Karena nama Yesus. Makanya dikatakan menderita sebagai Kristen. Menderita sebagai orang percaya. Tentu kita harus menjadi anak Tuhan yang dikenal punya nama baik. Tadi dikatakan ayat 15, kita harus punya satu kesaksian yang baik di tengah-tengah masyarakat ini, saudara. Kita harus bijaksana menempatkan diri. Namun kalau kita sudah semuanya itu, kita masih alami penderitaan, kita dihina, diejek, diisolir, ya, dan sebagainya. Maka firman Tuhan berkata apa? Bergembira dan bersukacitalah kamu. Karena roh kemuliaan ada padamu. Orang yang makin alami penderitaan semacam ini, dia makin alami itu roh kemuliaan itu. Roh kemuliaan ada padamu, menyertai kamu. Ya ini salib. Orang yang demikian dikatakan dia mendapat bagian dalam kemuliaan Allah. Dia mendapat bagian dalam penderitaan, namun dia juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan datang. Jadi rupanya sebanding, saudara. Semakin kita alami salib, semakin kita mengalami banyak tekanan salib ini, kemuliaan yang Tuhan sediakan juga semakin besar. Itu jangan sampai kita lari, menghindar. Kalau itu yang memang Tuhan taruh di pundak kita, kita pikul. Memang bisa saja orang berusaha untuk mengurangi beratnya salib. Berusaha untuk tidak memikul salib. Sekarang kita mau melihat bagaimana supaya kita kuat memikul salib kita. Mungkin kita merasa Tuhan salibku terlalu berat. Yang pertama, bagaimana supaya kita kuat memikul salib? Yang pertama, yaitu kita harus memandang
kepada Kristus. Ya, itu yang kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Berkata demikian, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi saudara-saudara, yang pertama, saudara merasa berat, pandang kepada Yesus yang berjalan di depan kita. Dia juga sedang memikul salib yang jauh lebih berat dari salib kita. Saudara merasa, aduh berat hidup ini. Memang tidak gampang, tidak ringan. Berat melayani Tuhan, siapa bilang ringan? Tapi saudara pandang ke depan. Pandang kepada Yesus yang tekun memikul salib. Dia juga sedang memikul salib di depan kita. Kita cuma ngikuti. Kalau saudara fokus ke depan, maka salib ini tidak akan lagi terasa. Tapi kalau saudara terus merasakan beratnya ini, beratnya hidup, beratnya ini, beratnya itu, akan makin berat. Pandang kepada Yesus. Yang tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Ini yang kedua. Pandang kepada upah, ganti sukacita. Yesus, Dia sambil memikul salib ke Golgota, Dia melihat kepada upah. Dia juga sedang melihat kepada sesuatu kemuliaan. Tidak ada salahnya saudara-saudara. Dalam kita memikul salib yang berat itu, kita ingat kepada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka yang berat itu akan jadi ringan. Ada upah. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Dia berkata penderitaan yang kita alami sekarang ini hanyalah sementara dan ringan. Di dalam ayat 17, penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara alami penderitaan, ingat ayat ini. Dalam bahasa Mandarin dikatakan, 自战自轻, hanya sementara, 暂时, 而且很轻. Sementara dan ringan dikatakan. Kalau dibanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan di depan sana. Kemuliaan kekal itu jauh melebihi segala penderitaan kami. Kalau saudara pandangannya ke depan kepada upah yang kekal itu, maka saudara akan mampu membawa salib saudara. Beratkah salib? Memang berat. Tapi kalau saudara pandangannya tertuju kepada Yesus, pandangan saudara tertuju kepada upah yang kekal itu, salib itu akan terasa ringan. Dan yang ketiga, kalau saudara masih terasa berat, ada jalan lagi. Yang ketiga, yaitu kita berseru kepada Yesus. Kalau sudah merasa berat, sudah tidak mampu, mari berseru kepada Yesus. Mazmur 102 ayat 1 dan ayat yang kedua. Doa orang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Bisa lemah lesu? Bisa. Ya, saya seringkali rasanya semangat itu kayaknya hampir pudar. Tapi waktu saya berseru kepada Tuhan, menyembah Tuhan, saya menerima kekuatan yang baru. Ayat yang kedua, Tuhan dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Ya, saudara lemah lesu, saudara merasa berat, salib yang saudara pikul, ya datang kepada Yesus. Tidak ada lain cara, saudara. Saudara berseru kepada Yesus. Lagu berkata, Dia hanya sejauh doa. Kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara berseru kepada Tuhan, maka kekuatan Tuhan akan dicurahkan. Amin, saudara. Ini saatnya. Saudara yang mengalami beban yang berat, saudara memikul salib yang berat, saudara tahu itu kehendak Allah, tapi saudara merasa tidak mampu, datang kepada Yesus. Dan saya mau bacakan satu ayat terakhir di dalam 1 Korintus pasal 10, ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan memberkati. Haleluya.